Ya sedikit saja kutu rambut itu gatal, apalagi kalau kutunya banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutu rambut ini bisa mengenai laki-laki maupun perempuan ya, baik orang tua, orang dewasa, anak-anak. Ya ini bisa terkena kutu rambut. Kalau terkena kutu rambut tentu harus diobati karena nggak nyaman ya, kepala digaruk ya, karena gatal ya, gatal sekali. Ya sedikit saja kutu rambut itu gatal, apalagi kalau kutunya banyak. Kadang karena asik digaruk, tanpa sadar itu akan melukai kulit kepala jadi perih ya, ini beresiko nanti malah terkena infeksi di kulit kepala. Saya akan kasih tip cara ampuh menghilangkan kutu rambut. Pertama, gunakan sisir serit. Nah, jadi ini merupakan cara paling sederhana ya, pakai sisir serit. Ya, mungkin teman-teman sekarang sudah jarang melihat sisir serit ini ya. Kalau dulu di toko-toko kelontong pun ya ada jual sisir serit ini. Nah, sisir serit ini ya bisa mengangkut. Jadi dia bisa mengangkut kutu maupun telurnya. Jadi karena gigi-giginya halus dan rapat-rapat, ya ini dia menyaring ya, menyaring telur maupun kutu rambut tadi. Langkah pertama, teman-teman bisa membasahi rambut dulu ya agar kutu nggak mudah bergerak-gerak. Nah yang kedua, bisa oleskan kondisioner agar bisa lebih mudah ketika disisir. Yang ketiga, teman-teman sisir dari pangkal rambut sampai ujung rambut. Yang keempat, teman-teman ya bisa membuang telur ataupun kutu yang sudah tersaring di sisir serit tadi ya, di kertas. Ya kemudian yang terakhir, teman-teman bisa mengulangi langkah tersebut. Ya itu bisa setiap hari ataupun 3-4 kali seminggu ya. Nah itu dikondisikan saja sampai kutunya hilang. Untuk mengurangi rasa gatal di kulit kepala, teman-teman bisa meneteskan ya minyak esensial. Misalkan triti oil, kemudian mint, ya minyak kayu putih, lavender, cengkeh ya ke kulit kepala. Ataupun misalkan teman-teman ingin mencampurkan minyak esensial ini di kondisioner, itu bisa juga. Yang kedua, menggunakan obat pembasmi kutu. Kutu rambut ya bisa dihilangkan dengan obat pembasmi kutu. Ya baik krim, baik sampo, baik kondisioner ataupun lotion rambut. Nah, yang perlu diingat adalah ada kandungan permetrinnya. Nah, ini yang paling gampang ditemui dan juga bisa dibeli ya tanpa resep dokter. Jadi permetrin ini bisa membunuh kutu. Nah, jadi kutu itu bisa mati. Kemudian, teman-teman harus hati-hati dalam menggunakan permetrin ini. Ya, jadi ada panduannya. Yang pertama, teman-teman ikuti benar-benar ya cara pemakaiannya, cara penggunaannya di produk itu ada biasanya. Karena tiap produk bisa berbeda cara penggunaannya. Yang kedua, nah kalau seandainya kutunya ini adanya di anak-anak, ya itu jangan sampai anak-anak itu menggunakannya sendiri, harus dengan pengawasan orang tua. Yang ketiga, jangan gunakan kepada anak yang 2 tahun ke bawah. Yang keempat, teman-teman benar-benar bilas ya obat tadi dari rambut itu dengan menggunakan air mengalir, kalau perlu menunduk ya, agar tidak mengenai kulit lainnya. Yang kelima, jauhkan obat tersebut dari jangkauan anak-anak. Nah ini berbahaya ya, nanti bisa terminum ataupun sebagainya. Nah yang terakhir, ya itu jangan sampai teman-teman menggaruk-garuk ya, menyentuh kulit kepala ya ketika sedang menggunakan obat ya, baik dari sampo misalkan tadi, baik dari krim ataupun dari lotion ya. Nah ini jangan sampai, apalagi anak-anak itu nggak boleh. Dok, jadi obatnya apa tadi? Ya itu bisa ada sampo ya, bisa krim, bisa lotion. Itu beli saja di apotik ya ataupun di toko obat yang ada kandungan permetrinnya ya. Misalkan sampo yang ada permetrin. Nah ingat ya, yang ada kandungan permetrinnya ini bisa membasmi kutu. Tip mencegah penyebaran kutu rambut. Yang pertama, cuci bersih ya barang-barang yang digunakan pada si penderita
yang terkena kutu rambut, ya baik spray, bantal guling, ya selimut, ya pakaiannya bisa saja juga ya itu dicuci bersih. Ya kalau bisa pakai air hangat ataupun panas baru dijemur. Yang kedua, vakum karpet ya ataupun furniture lainnya, ataupun intinya itu dibersihkan secara teratur ya, dibersihkan rutin ya, barang-barang di rumah jangan sampai tidak dibersihkan. Yang ketiga, ya kalau perlu memang rendam di air panas barang-barang pribadi penderita. Nah yang terakhir ya, memang yang paling banyak terkena kutu rambut ini kan anak kecil ya. Nah jadi jangan sampai dia berkontak ke teman-temannya yang lain, nanti bisa tertular ya, ataupun anak yang terkena kutu rambut dia bisa menularkan ke dia. Nah kalau teman-teman sudah mencoba tips tadi tapi kutu rambut masih saja ada, ya bisa berkonsultasi ke dokter. Nah itu dua tip yang sederhana dan juga tip yang menggunakan obat ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Ya silakan bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Bagaimana cara penanganan untuk membasmi kutu rambut ataupun menghilangkan kutu rambut, bahkan membunuh kutu rambut. Ya biar yang lain bisa baca. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.